Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa anak-anak diajarkan, pokoknya kamu lakukan ini, nanti kamu dapat ini, dapat itu, nanti, nggak bisa. Nih, jadi ramalan Rasulullah bisa terjadi. Islam cuma tinggal namanya, Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Bahkan ada yang menantang sama saya, menantang untuk bertanding baca Quran. Maksudnya baca bahasa Arabnya, mau kasih hadiah 1 miliar katanya. Buat apa saya menerima tantangan itu? Di zaman Nabi Muhammad juga nggak ada orang baca Quran. Betul nggak? Lah Quran lagi canaya. Masa saya ikut-ikut gila? Udah, abaikan aja. Pada 1 miliar ibu bapak. Saya lahir di keluarga yang dari kecil tuh belajar Quran. Saya hidup itu di masjid. Ya di masjid. Saya hidup di kampung. Di kampung saya itu speakernya nggak berhenti tuh baca Quran. Sampai sekarang. Jadi buat apa saya meladeni pertandingan? Pertandingan itu namanya musabaqah. Agama itu bukan untuk dipertandingkan. Agama itu harus ditunjukkan. Akhlak kita lebih baik atau tidak. Itulah. Makanya Nabi Muhammad diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan serta dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti biasa, seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, apa yang telah disampaikan oleh Saiful Karim ini ada beberapa poin yang mesti kita luruskan dan mesti kita sampaikan. Karena apa yang dia sampaikan ini tidak berdasarkan data dan tidak berdasarkan ilmiah. Maka hal ini mesti kita luruskan dan mesti kita sampaikan kepada umat. Karena khawatir kalau ini tidak diluruskan, ini bisa menyesatkan umat. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang dia sampaikan tentang ramalan Rasulullah SAW. Perlu kita ingat, ramalan di dalam Islam tidak dikenal sama sekali, apalagi ini disematkan kepada Rasulullah SAW, dan bahkan ramalan itu hukumnya haram. Ya, tidak dibolehkan di dalam Islam. Kata ramalan itu tidak tepat disematkan kepada Rasulullah SAW. Yang tepat adalah nubuwah Rasulullah SAW. Prediksi Rasulullah di masa yang akan datang itu bukan ramalan istilahnya, tapi adalah nubuwah. Kenapa? Bedakan nubuwah dengan ramalan. Kalau ramalan itu berasal dari bisikan syaitan, sementara nubuwah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak akan bercakap, tidak akan berbicara melainkan itu sesuai dengan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ramalan itu bisa salah, tetapi nubuwah Rasulullah pasti akan terjadi. Ramalan bisa jadi salah dan tidak terjadi, tetapi nubuwah Rasulullah SAW pasti akan terjadi karena itu bersumberkan dari wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara ramalan dengan nubuwah. Ramalan dilarang di dalam Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Saiful Karim, mengatakan bahwa tidak ada orang yang membaca Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Benarkah seperti itu? Ketika Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW, ketika Umar masih dalam kondisi kafir, Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah SAW yang mana ketika itu berada di Darul Arqam, dan para sahabatnya berkumpul di sana, dan Umar bin Khattab bergegas menuju sana untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mau ke manakah engkau?" Kemudian Umar menjawab, "Saya akan ke rumah, akan ke Darul Arqam, ingin membunuh Rasulullah SAW yang telah mengobrak-abrik kepercayaan nenek moyang kita."
Kenapa kamu repot-repot, kata Nuaim, pergi ke Rasulullah SAW sementara adikmu sendiri, yakni Fatimah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mendengar keterangan itu, maka Umar bin Khattab bergegas ke rumah adiknya. Di dalam rumah tersebut ternyata Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid itu sedang membaca Al-Quran. Nah, ketika datang Umar bin Khattab, mereka kaget, kemudian menyembunyikan lembaran. Ingat, menyembunyikan, jadi Fatimah menyembunyikan lembaran di belakang bajunya. Sehingga Umar bin Khattab ketika itu merebut lembaran itu, kemudian membacanya. Tahukah Anda apa yang dibaca ketika itu di dalam lembaran itu? Ternyata adalah surat Toha ayat 1-6. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, tidak akan kami menurunkan Al-Quran ini menjadi beban bagimu. Itulah ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab yang berada di dalam lembaran. Artinya Al-Quran itu sudah tertulis dalam lembaran. Memang ketika itu bukan mushaf yang utuh seperti yang kita terima hari ini. Bukan berarti ketika itu tidak ditulis. Al-Quran sudah ada secara tertulis waktu itu. Kenapa Al-Quran ditulis ketika itu? Supaya jangan tercampur dengan ucapan Rasulullah SAW. Maka Al-Quran itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Jadi bohong besar kalau Saiful Karim mengatakan tidak ada Al-Quran ketika itu, maka para sahabat di zaman Rasulullah tidak ada yang membaca Al-Quran. Ini adalah kebohongan Saiful Karim. Saiful Karim ini mengaku tumbuh dan berkembang di lingkungan Al-Quran. Dan bahkan Saiful Karim ini mengaku telah membaca Al-Quran 1000 kali. Kan kalian pedoman hidupnya Quran. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian nggak pernah baca Quran, saya bacanya 1000 kali. Jangan menyerang saya dulu, karena berbeda. Lihat, saya ini, mohon maaf, saya ini saintis. Dari kecil saya belajar sholat. Umur 19 tahun saya sudah hafiz Quran. Karena bapak saya kiai. Semakin saya membaca Quran, semakin dalam membaca Quran, saya semakin tidak bisa tidur. Semakin gelisah batin ini. Dan bukan itu saja, pengakuan dari Saiful Karim ini, umur 19 tahun dia sudah hafiz Al-Quran. Benarkah seperti itu? Untuk menguji hal ini, untuk membuktikan, mari kita simak dulu bagaimana kualitas bacaan dari Saiful Karim ini. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Bacaan yang benar adalah Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Farashil mabthuth. Fa. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Gak usah tamat bacanya, sampai situ aja, ketemu kota yang indah, sudah nangis pasti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bacaan yang benar adalah wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya ha kecil, bukan ha bukan ha besar, tapi hanya ha kecil atau ha pedas. Kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Ya? Anin naba'il adim. Di dalam surah An-Naba ini, ma-nya pendek ya, tidak panjang. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Karim, beliau membaca dengan 2 harkat, tetapi yang benar adalah amma yatasaalun anin naba'il azim. Kalau beliau tadi membaca anin naba'il azim, itu salah bacanya ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu siam. Di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 183 ini, beliau membaca tadi di sana tidak jelas antara apakah yang dia baca adalah shin, sin atau swa. Yang benar adalah kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Swa, ya, bukan shin dan bukan sya. Ternyata beginilah kualitas dari bacaan Saiful Karim. Sudah jelas di sana Saiful Karim tidak menguasai ilmu tajwid dan dia tidaklah mahir di dalam membaca Al-Quran. Makanya Saiful Karim menolak untuk menguji kompetensi ya bagaimana bacaan dari Saiful Karim ini. Bukan berarti karena alasan yang dikemukakan tadi, tidak, tapi takut ketahuan bahwa dia tidaklah mahir dalam membaca Al-Quran. Padahal dia sudah dianggap kiai, padahal dia adalah dianggap seorang da'i, dan bahkan dia sudah dianggap seorang guru spiritual yang memang memiliki ketajaman pikiran yang telah mencapai tingkat makrifat. Nah, seperti itu kira-kira yang digambarkan oleh para pengikutnya. Padahal ilmu dasar saja dia belum menguasai, apalagi ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Maka hal ini perlu kita sampaikan supaya umat ini tidak terkecoh. Bukan hanya, jangan nanti hanya gara-gara hanya pintar ngomong, bisa menyampaikan secara logika tetapi bertentangan dengan dalil. Maka inilah yang kita khawatirkan, umat yang tidak mengerti dan awam tentang keagamaan dengan syariat. Inilah yang kita khawatirkan akan menggelincirkan umat kepada jalan yang salah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.